Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau adalah Abu Al-Fadl, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani As-Syafi'i. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir pada 10 Sya'ban 773 Hijriah, 1372 Masehi, di Mesir. Nama Al-Asqalani dinisbatkan kepada kota Askalan, di Palestina, dekat Gaza, yang merupakan asal leluhurnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya, seorang ulama sekaligus pedagang, wafat pada tahun 777 Hijriah ketika Ibnu Hajar baru berusia 4 tahun. Ibunya wafat lebih dulu. Sejak kecil, ia diasuh oleh seorang wali bernama Zakiuddin, atas amanat dari ayahnya. Ibnu Hajar memiliki kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun, dan saat berusia 9 tahun sudah memimpin salat tarawih di Makkah. Di usia mudanya, ia juga hafal kitab-kitab penting seperti Al-Hawi, Muhtasar Ibn Al-Hajib, dan Umdat Al-Ahkam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada usia 12 tahun, ia mulai mendalami ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Ia berguru pada para ulama besar di Makkah, Madinah, Hijaz, Syam, Suriah, Mesir, dan Yaman. Ia menetap bersama gurunya, Al-Hafiz Az-Zain Al-Iraqi, selama 10 tahun, dan juga belajar dari ulama terkenal lain seperti Al-Balkini, Ibnu Al-Mulakin, dan Al-Fairuzabadi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia memiliki minat besar terhadap sejarah, sastra, dan puisi Arab. Ia bahkan menulis puisi dan membaca karya-karya besar seperti Al-Ghani, sebuah ensiklopedia sastra Arab yang sangat panjang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar adalah ulama ensiklopedis yang menghasilkan lebih dari 150 karya ilmiah, terutama dalam bidang ilmu hadis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar menjabat sebagai Kadikudat, kepala hakim tertinggi, di Mesir, bahkan yurisdiksinya mencakup Syam, Suriah. Ia menolak posisi ini pada awalnya, namun akhirnya menerimanya karena permintaan mendesak dari Sultan dan para ulama besar, terutama menggantikan gurunya Al-Balkini. Ia memegang posisi ini selama lebih dari 21 tahun dan ditugaskan sebagai hakim tertinggi sebanyak 7 kali hingga wafatnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada Sabtu malam, setelah Isya, tanggal 8 Zulhijjah 852 Hijriah, tanggal 2 Februari tahun 1449 Masehi, dalam usia sekitar 79 tahun. Wafatnya beliau merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Kekuatan hafalan, keluasan ilmu, dan kontribusinya dalam ilmu hadis sangat diakui oleh para ulama setelahnya, termasuk oleh Syaikh Al-Albani yang menyebutnya sebagai ulama paling kuat dalam hafalan hadis. Semoga Allah merahmatinya dan membalas semua jasanya untuk umat Islam.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar dikenal memiliki hafalan yang sangat luar biasa, hingga dijuluki Al-Hafiz, gelar tertinggi dalam ilmu hadis yakni yang hafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanad-sanadnya dan hukum-hukumnya. Anehnya dalam satu majelis, ia bisa menyebutkan nama-nama perawi, tempat tinggal, tahun wafat, dan derajat perawi tanpa melihat kitab sedikitpun. Banyak ulama lain yang menyaksikan hal ini merasa takjub dan menyebutnya sebagai ilham dari Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum menyelesaikan kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar pernah mengalami mimpi yang berulang-ulang bertemu dengan Rasulullah yang memberikan isyarat dan bimbingan dalam memahami beberapa hadis yang rumit. Mimpi tersebut diyakini membantunya menyusun penjelasan yang sangat dalam dan rinci terhadap Sahih Al-Bukhari, yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan secara tuntas oleh para ulama sebelum beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa disebutkan dalam biografi oleh murid-muridnya bahwa saat Ibnu Hajar menyampaikan pelajaran hadis, banyak orang awam pun merasa seakan-akan mengerti meskipun mereka tidak tahu bahasa Arab klasik. Sebagian menganggap ini adalah pertolongan Allah lewat malaikat yang menjelaskan makna kata-katanya ke dalam hati para pendengar. Ini membuat ceramah-ceramahnya selalu penuh sesak, bahkan dihadiri oleh non-muslim yang ingin mengetahui keajaiban penyampaian beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ketika beliau wafat pada 852 Hijriah, para saksi menyebutkan bahwa aroma wangi yang tidak biasa keluar dari jenazahnya, bahkan sebelum dimandikan. Aroma itu menguar sampai ke jalan-jalan Kairo. Ribuan orang menghadiri pemakamannya hingga menyebabkan hentinya aktivitas pasar dan pemerintahan di Kairo saat itu. Para sejarawan Mesir menyebutkan bahwa belum pernah ada ulama wafat yang dihadiri sebanyak itu sejak Imam Syafi'i. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Hajar dikenal sebagai ahli ibadah yang rajin berdoa saat tahajud. Ada riwayat bahwa seorang fakir miskin pernah meminta bantuan darinya, namun ia tidak memiliki uang saat itu. Ia kemudian berdoa dalam sujudnya, dan esok harinya datang seseorang yang tidak dikenal membawa uang dalam jumlah besar lalu mengatakan, "Saya diperintah memberikannya kepada Anda." Uang itu langsung diberikan kepada si miskin. Kisah ini diriwayatkan oleh muridnya dalam Tuhfat Al-Ahbab. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagian ulama bermimpi setelah wafatnya Ibnu Hajar bahwa beliau diberi tempat yang tinggi di surga bersama para muhadisin agung seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut ini adalah beberapa pandangan negatif atau kritik yang pernah diarahkan kepada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, baik dari kalangan sezaman maupun sesudahnya. Namun penting dipahami bahwa kritik-kritik ini tidak menggugurkan kedalaman ilmu, ketakwaan, dan pengaruh besar beliau dalam dunia keilmuan Islam. Justru hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar adalah sosok yang benar-benar produktif, sehingga wajar bila ada yang tidak sepenuhnya sependapat dengannya. 1. Kritik dari ulama hadis terkemuka yaitu Imam Az-Zahabi. Meskipun Az-Zahabi wafat sebelum Fathul Bari rampung, beberapa catatannya menunjukkan kekhawatiran terhadap metode sebagian ulama mutaakhirin terlambat dalam menyusun takrij hadis, termasuk kecenderungan terlalu longgar dalam menilai sanad. Sebagian pengikut Az-Zahabi kemudian mencatat bahwa dalam beberapa tempat, Ibnu Hajar dianggap terlalu toleran terhadap perawi yang doif, lemah terutama dalam karya Talkhis Al-Habir dan Fathul Bari. 2. Kritik dari Syaikh Al-Albani. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seorang ulama hadis abad ke-20, memberikan beberapa kritik ilmiah terhadap karya Ibnu Hajar, khususnya menilai bahwa Ibnu Hajar kadang mencampur-adukan hadis sahih dan hasan dengan hadis lemah, tanpa penegasan yang cukup dalam Bulughul Maram. Menyebut bahwa Fathul Bari meskipun sangat bermanfaat, tidak terlalu fokus pada penilaian sanad sebagaimana kitab-kitab takrij modern. Namun, Al-Albani tetap menghormati dan memuji kedalaman ilmu Ibnu Hajar, dan menyebutnya sebagai Al-Hafiz yang paling kuat hafalannya.
3. Kritik mazhabiyah dan fikih. Ibnu Hajar adalah ulama bermazhab Syafi'i, dan dalam banyak karyanya, ia sering membela pendapat Syafi'iyah. Karena itu, ulama dari mazhab Hanbali dan Hanafi kadang mengkritik kecenderungannya yang terlalu membela mazhabnya, meskipun ia dikenal adil dalam menyebutkan perbedaan pendapat. Dalam Fathul Bari, sebagian menyebut bahwa ia kurang menyoroti pendapat yang berbeda secara seimbang, terutama dalam bab fikih ibadah. 4. Tuduhan sombong dari sebagian lawan politiknya. Saat menjabat sebagai Kadikudat, hakim tertinggi, Ibnu Hajar sempat dituduh kurang terbuka terhadap pendapat para hakim dari mazhab lain. Cenderung pilih kasih terhadap para murid dan ulama pendukungnya. Namun tuduhan ini lebih bersifat politik dan kedengkian, bukan bersumber dari keilmuan. Para sejarawan sepakat bahwa secara personal, Ibnu Hajar sangat rendah hati dan adil dalam hukum. 5. Kritik gaya penulisan. Beberapa peneliti modern menilai bahwa karya-karya Ibnu Hajar, terutama Fathul Bari, terkadang terlalu panjang dan melelahkan dibaca, karena penjelasan rinci terhadap berbagai pendapat. Sulit dipahami oleh orang awam, karena dipenuhi istilah teknis ilmu hadis, fikih, dan usyul fikih. Namun justru karena itulah, kitab ini menjadi referensi utama di kalangan akademisi Islam. Kesimpulan, kritik terhadap Ibnu Hajar tidak mengurangi kedudukannya sebagai salah satu muhadis terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan dalam tradisi keilmuan Islam, kritik ilmiah adalah bentuk penghormatan terhadap karya besar, bukan tanda kebencian. Imam As-Suyuti pernah berkata yang artinya, Ibnu Hajar adalah hujah otoritas dalam ilmu hadis dan penjelas terbaik dari Sahih Al-Bukhari. Kekeliruan kecilnya jauh lebih sedikit dibanding manfaat besar ilmunya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.